Hai Sobat Pintar, kembali belajar bersama Aku Pintar di fitur kesayangan kita, yaitu AP Live. Kali ini dengan Kak Nia, tentor bahasa Indonesia di aplikasi Aku Pintar. Dan ya, hari ini kita bakal bahas soal tryout UTBK tahun 2022. Seperti apa aja sih soal yang bakal dibahas hari ini? Yuk, simak videonya berikut ini. Nah, Sobat Pintar, gimana untuk soal yang ini? Apakah Sobat Pintar sudah menemukan jawaban yang benar? Oke, soal ini masih dalam kategori penalaran umum yang menanyakan tentang mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah sesuai dengan teks atau bacaan yang tersedia. Nah, sebelumnya kakak mau share dulu gimana sih cara mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Langkahnya cuma ada 3 sobat. Nah, dengan 3 langkah ini kalian bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan tentunya tepat. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kalian langsung baca pertanyaannya. Jadi kalau ada soal-soal yang setipe ini, kalian jangan langsung membaca bacaannya, tapi langsung kepada soalnya. Apakah diminta itu mencari pernyataan yang benar ataukah sebaliknya? Kemudian setelah membaca pertanyaan, yaitu kita langsung mencari keyword atau kata kunci di setiap pilihan jawabannya. Keywordnya bisa dilihat dari predikat ataupun objek yang ada di dalam pilihan jawaban. Mengapa di predikat ataupun di objeknya? Karena biasanya dalam predikat, sobat, atau di dalam objeknya, biasanya terdapat nilai baik berupa angka maupun data, ataupun istilah asing, ataupun pernyataan yang justru berkebalikan dengan apa yang di dalam teks atau bacaan. Gitu. Setelah menemukan keywordnya, baru kita melakukan scanning atau baca cepat. Baca cepat dengan mencocokkan apakah yang terdapat dalam pilihan jawaban itu, predikat atau objeknya itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks. Gitu sobat. Biar lebih paham, langsung aja yuk kita praktekkan langkah-langkah ini untuk menjawab soal berikut ini. Yang pertama kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang paling mungkin benar? Berarti kita disuruh mencari pernyataan yang benar atau yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks. Setelah membaca pertanyaan, langkah yang kedua adalah menemukan keyword atau kata kunci di setiap pilihan jawaban. Nah, kita lihat pilihan jawabannya yang A. Minuman kekinian terkenal dengan harga yang terjangkau. Ada terkenal, kemudian harga terjangkau. Kemudian yang B, minuman kekinian menawarkan rasa. Ini ada menawarkan rasa yang manis dan gurih. Yang C, minuman kekinian berpotensi merusak gigi. Nah, di sini ada kata berpotensi, kemudian ada merusak gigi. Yang D, minuman kekinian banyak diminati oleh orang dewasa. Berarti di sini ada kata banyak diminati, kemudian orang dewasa. Yang E, semakin menjamurnya, ada kata menjamurnya, minuman kekinian semakin banyak pula varian rasa. Nah, di sini kita simpan dulu. Yang terakhir adalah scanning. Jadi kita lakukan baca cepat untuk mencocokkan keyword yang ada di pilihan jawaban dengan apa yang terdapat di dalam teks. Dari yang A dulu ya. Minuman kekinian terkenal dengan harga yang terjangkau. Betul nggak sih? Kalau minuman kekinian di sini tuh terkenal dengan harga yang terjangkau. Nah, kita cari. Dan di sini ada kata menjamur ya. Menjamur ini bersinonim dengan kata terkenal. Jadi minuman kekinian di sini terkenal atau menjamur disebabkan oleh varian rasa. Nah, varian rasa yang disebutkan, bukan harga. Jadi yang A masih kurang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks. Nah, kita silang dulu yang A, bukan jawaban yang benar. Yang B, minuman kekinian menawarkan rasa yang manis dan gurih. Kita cari. Nah, ini ada kata ditawarkan. Rasa yang ditawarkan rata-rata manis dan menyegarkan. Berarti bukan manis dan gurih ya, tapi manis dan menyegarkan. Artinya yang B pun masih kurang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks. Kemudian yang C, minuman kekinian berpotensi merusak gigi. Nah, kita cari apakah minuman kekinian berpotensi merusak gigi. Nah, ini ada pada kalimat keempat,
Namun sebaliknya masyarakat perlu berhati-hati sebab minuman yang manis tersebut, tersebut ini kembali kepada minuman kekinian, dapat membahayakan kesehatan, salah satunya kerusakan gigi. Berarti pernyataan minuman kekinian berpotensi merusak gigi ini sesuai dengan teks. Kita simpan dulu. Yang D, minuman kekinian banyak diminati orang dewasa. Apakah benar? Nah, ini ada pada kalimat pertama, banyak digemari masyarakat. Artinya di sini lebih umum, bisa jadi anak-anak, bisa jadi kalangan remaja, atau mungkin kalangan lansia. Karena di sini yang disebutkan adalah masyarakat, lebih umum daripada orang dewasa. Jadi yang D masih kurang sesuai. Silang dulu. Yang E, semakin menjamurnya minuman kekinian, semakin banyak pula varian rasanya. Nah, tadi ditemukan kata menjamur ya. Nah, di sini tren berbagai minuman kekinian yang menjamur disebabkan oleh varian rasa yang dihadirkan. Jadi kalau option E ini kebalik teman-teman. Jadi minuman kekinian itu menjamur karena varian rasanya itu sangat banyak gitu. Jadi bukan sebaliknya, bukan semakin menjamurnya minuman kekinian, semakin banyak pula varian rasanya. Jadi yang E masih kurang sesuai. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai untuk nomor soal ini adalah option C. Nah, Sobat Pintar, kalau soal yang ini bagaimana? Sudah menemukan jawaban yang benar ataukah belum? Nah, Sobat Pintar, soal ini masih dalam kategori penalaran umum. Masih tetap sama yang menanyakan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang tidak benar atau salah. Oke, soalnya kita baca soalnya dulu. Berdasarkan teks di atas, manakah yang paling mungkin, kata paling mungkin, menjadi alasan bahwa minuman boba dapat merusak gigi? Nah, kalau di sini kita sudah terbantu dengan keyword yang sudah ada dalam pertanyaannya, tinggal kita mencari nih dalam teks, apa sih kira-kira yang membuat minuman boba itu dapat merusak gigi? Yuk kita cari bareng-bareng. Nah, di sini ada nomor 6 ya. Pasalnya, minuman ini paling memungkinkan untuk dihabiskan dalam waktu lama. Oke, kita dapat nomor 6, dihabiskan dalam waktu lama. Kemudian kita lihat lagi. Nah, nomor 10 ada, selain itu minuman boba dapat melarutkan mineral. Kemudian nomor 11, lama-kelamaan dapat menyebabkan erosi gigi dan gigi sensitif. Ini gigi sensitif. Oke. Kita sudah menemukan beberapa alasan mengapa minuman boba dapat merusak gigi. Ini yang terdapat dalam teks. Nah, tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Kita lihat yang A, dikonsumsi secara cepat dan terbatas. Nah, ini justru berlawanan dengan penyebab nomor 6. Jadi ini tidak sesuai, harusnya dikonsumsi secara waktu yang lama gitu ya. Kemudian yang B, dapat menyebabkan remineralisasi pada gigi. Nah, kalau di sini disebutkan dapat melarutkan mineral. Kalau melarutkan mineral berarti kalsiumnya kan terkikis. Nah, kalau remineralisasi berarti kalsiumnya digantikan. Berarti yang B pun masih kurang sesuai dengan teks. Yang C, mengurangi gigi sensitif. Kita cari, nah tadi ya, pada kalimat nomor 11, sebenarnya dapat menyebabkan erosi gigi dan gigi sensitif, bukan mengurangi gigi sensitif. Berarti yang C masih kurang sesuai. Yang D, membuat erosi gigi dan gigi sensitif. Nah, ini sesuai dengan kalimat nomor 11. Sesuai dengan salah satu penyebab mengapa minuman kekinian dapat merusak gigi. Jadi yang D sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks. Yang E terlalu manis tidak disebutkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor soal ini adalah yang D.
Nah, Sobat Pintar, bagaimana kalau soal yang ini? Apakah Sobat Pintar sudah menyelesaikannya ataukah belum? Sobat Pintar, soal ini masih dalam kategori penalaran umum yang menanyakan tentang judul yang tepat untuk suatu teks atau bacaan. Nah, cara menemukan judul yang tepat itu gimana sih, Kak? Nah, ini di sini Kakak akan share caranya. Yang pertama adalah perlu diingat bahwa sebuah judul itu harus merepresentasikan apa yang terdapat dalam teks. Artinya dia harus mewakili keseluruhan dari isi teks. Nah, cara melihatnya gimana? Dilihat dari seberapa banyak kata itu diulang dalam teks. Kalau kata itu semakin banyak diulang, baik dalam paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, maka kata tersebut berpotensi untuk menjadi judul dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban apa saja yang tersedia di sini. Pertanyaannya, judul yang tepat untuk teks di atas adalah yang A, tren minuman kekinian. Nah, kita cari. Nah, ini ada ya. Kata tren hanya terdapat dalam kalimat 2. Berarti tidak ada pengulangan lagi untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Berarti yang A tidak mungkin untuk menjadi judul. Yang B, minuman boba dapat menguatkan gigi. Nah, ini justru berkebalikan ya, karena di sini disebutkan kalau minuman boba berpotensi untuk merusak gigi. Jadi kalau sudah bertolak belakang tidak mungkin bisa menjadi judul. Yang B juga salah. Kita ulang dulu. A sama B masih kurang tepat. Yang C, minuman kekinian dapat merusak gigi. Nah, kita cari apakah di sini diulang-ulang kata yang sama, minuman kekinian dapat merusak gigi. Nah, ini ada. Minuman yang manis tersebut, ini kan kembali pada minuman kekinian, berarti disebutkan pada kalimat 4. Kemudian, nah disebutkan lagi dalam kalimat kelima, minuman boba adalah salah satu jenis minuman kekinian yang juga berpotensi merusak gigi. Kemudian, nah ini kita cari lagi. Nah, ini disebutkan lagi, hal inilah yang bisa menyebabkan kerusakan gigi tentang konsumsi minuman boba. Berarti ini sudah disebutkan dalam paragraf 1 dan juga paragraf 2. Apakah paragraf 3 juga disebutkan? Yuk kita cari juga. Nah, kita cari. Nah, pada kalimat nomor 10, selain itu minuman boba dapat melarutkan mineral gigi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri di mulut. Lama-kelamaan dapat menyebabkan erosi gigi dan gigi sensitif. Nah, berarti kalimat 10 dan kalimat 12 masih menjelaskan kalau minuman boba dapat merusak gigi. Artinya, option C berpotensi untuk menjadi judul yang tepat pada teks ini. Kita simpan dulu. Yang D, penyebab kerusakan pada gigi. Nah, ini kurang sesuai ya, penyebab kerusakan pada gigi. Kalau misalnya judulnya ini, maka tidak hanya khusus pada minuman boba atau minuman kekinian. Jadi yang D pun masih kurang sesuai. Yang E, cara merawat gigi, ini juga tidak disebutkan dalam teks. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk teks ini adalah terdapat dalam option C. Minuman kekinian dapat merusak gigi. Itu Sobat Pintar. Oke, Sobat Pintar, bagaimana untuk soal yang ini? Apakah sudah ditemukan jawaban yang benar yang mana? Ya, soal ini masih dalam kategori penalaran umum. Nah, soal ini yang menanyakan tentang kalimat yang memperlemah bacaan di atas atau bacaan yang tersedia gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi dalam sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu ada kalimat yang memperlemah atau mungkin memperkuat. Nah, bagaimana sih untuk melihat apakah kalimat ini memperlemah ataukah memperkuat? Nah, itu dilihat dari tujuan teksnya. Kira-kira tujuan dari teks ini tuh untuk apa? Kalau kita baca teks ini, Sobat, kalau kita baca teks ini itu bertujuan untuk memberi informasi bahwa minuman kekinian itu juga berpotensi merusak gigi. Maka otomatis yang memperlemah itu akan mengungkapkan sisi positif dari minuman kekinian. Kalau yang memperkuat pasti akan mengatakan atau mengungkapkan apa aja sih dampak-dampak negatif kalau kita mengkonsumsi minuman boba, itu ya. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah yang memperlemah. Ini berarti kita cari manakah kalimat-kalimat yang mengungkapkan sisi positif dari minuman boba.
Kita cari, kalau kalimat 3 bunyinya, nah ini, rasa yang ditawarkan rata-rata manis dan menyegarkan. Wah, itu kan berarti nilai positif, bukan nilai negatif ya, atau dampak negatif dari si boba, si minuman kekinian. Berarti kalimat 3 bisa jadi kalimat yang memperlemah. Kita simpan dulu. Kemudian kalimat nomor 4 bunyinya, namun sebaiknya masyarakat perlu berhati-hati sebab minuman yang manis tersebut dapat membahayakan. Nah, berarti ini memperkuat. Ini kita silang, bukan memperlemah tapi memperkuat. Kemudian kalimat nomor 7, kita cari. Nah, ini minuman yang disajikan dengan ukuran cup atau gelas yang besar dan dihabiskan dalam waktu berjam-jam ini biasanya dinikmati bla 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 bahkan bla. Nah, berarti ini mendukung pernyataannya sebelumnya. Artinya kalimat nomor 7 ini masih memperkuat argumen bahwa minuman kekinian dapat merusak gigi. Silang dulu kalimat nomor 7. Kemudian kita lihat kalimat 8. Nah, ini masih berhubungan dengan kalimat 7. Kebiasaan tersebut sama saja dengan memandikan gigi dengan cairan gula. Nah, ini kan berarti sisi negatif dari minuman boba, sama dengan kalimat 7 nih. Berarti kalimat nomor 8 pun memperkuat bacaan, bukan memperlemah. Terakhir, kalimat nomor 11, lama-kelamaan, ini ya, dapat menyebabkan erosi gigi dan gigi sensitif. Nah, ini masih menjelaskan tentang dampak buruk dari konsumsi minuman kekinian. Berarti kalimat nomor 11 pun masih memperkuat bacaannya. Nah, jawaban yang tepat berarti untuk nomor soal ini, yaitu kalimat yang memperlemah bacaan di atas adalah kalimat nomor 3, atau yang terdapat dalam option A. Oke, Sobat Pintar, segitu dulu pembahasan dari Kak Nia. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan nantinya akan bermanfaat bagi kalian selama proses belajar mandiri kalian di rumah. Jangan lupa download aplikasi Aku Pintar, sebab materi dan soal ini bisa kalian akses di fitur Tes Pintar dan juga Apel Live. Begitu luas lautan yang harus kita selami, begitu luas wawasan yang harus kita dalami. Jadi jangan pernah ada kata puas dengan kata prestasi. Tetap semangat belajar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.